di Manado, orang Manado, terus ke Makassar di sini untuk Dituntut oleh keadaan. ini kan model kan? Iya. Ya minta maaf ini Kak Kacan, karena kan persepsinya agak kurang-kurang gimana gitu. Bodoh amat. Kayak cuman bisa bilang Tuhan, kalaupun memang Tuhan berkehendak, jangan sampai di tanahnya orang. Sebenarnya sih masih banyak yang Masih banyak iya yang apa? yang lebih. Yang gitu. saya arsipkan. Oh diarsipkan guys. Iya. Ada nggak sih biasa yang agak-agak ya nakal-nakal gitu atau biasalah ngajak apa misalnya? Cerita mengenai dunia malam ya. Iya bisa dikatakan. Iya mungkin bisa begitu. dikatakan dunia Iya. malam kan. Iya. Kalau laki-laki nakal itu wajar. Saatnya bilang kamu kelas. Oke, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Aduh, ini keren banget. Saya datang teman nih, udah lama semuanya kita kontek-kontekan dan saya kira sama lah dengan saya juga sebagai anak rantau ya kira-kira gitu. Tapi ini teman saya beda sekali dengan apa yang saya lakukan. Maksudnya beda profesi kita. Saya langsung saja deh. Kakak Chan Jui, apa kabar Kakak Chan? Halo Kak Rizal. Sehat kayak ya? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah luar biasa. Terakhir kegiatan-kegiatan ini gimana Kakak Chan? Kegiatan apa ini? Kegiatan. Karena banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Iya. Wih, ini luar biasa banyak kegiatan. Karena Kakak Chan juga dikenal sebagai seorang model juga. Iya. Betul ya? Iya. Ada juga bisnis katanya. Ada Atau suka bisnis iya, ya? Bisnis online. Bisnis online? Iya. Wih. Terus apa lagi Kakak? Jualan makanan. Jualan makanan? Iya, jualan kue. Wih, serius ini? Iya, Tapi jualan baju. Saya mungkin yang tidak pantau story atau memang tidak pernah diupload atau jarang? Jarang di? Iya. Ada juga pekerjaan yang lain. Oke, atau mungkin juga kerjasama ya, collab lah Iya. bahasanya ya. Iya. Luar biasa. Dan so far bagaimana Kakak Chan Anda melihat corona ini dengan profesi kita ini? Oh, tentu saja sangat goyang. Sangat goyang, sangat goyang. Goyang juga kayak gimana tuh sebenarnya? Untuk kita yang kelas menengah ke bawah, Asik. udah pasti goyang Udah lah. pasti goyang ya. Iya. Tapi kan pasti ada cara-cara mensiasati juga itu kan. Ya apa namanya? Heeh. Kerja jualan online karena buat saya sih kalau untuk sekarang ini ya Heeh. di situ. Lebih banyak fokus ke online Kakak Iya, Chan ya. karena kan sekarang orang juga pada yang di rumah. Heeh. Jadi menggunakan apa? Sosial media aja. Sosial media aja apa segala macam. Iya. Dan tapi orang kayak seorang Chan ini kan saya tahu kita kan setelah kemudian kita mention saya apakah story atau salah satu konten kalau nggak Iya. salah. Kacan masih ingat ya apa Iya, waktu iya. itu sih? Masa saya harus buka DM ini? Tapi ada waktu itu akhirnya saya lihat wah iya, kayaknya seru saya lihat kita. Akhirnya kemudian saya juga ikuti dan sebagainya. Iya. Ternyata- Terima kasih udah ikut. Siap sama-sama dan saya juga mau bilang makasih karena sebenarnya ternyata Kakak Chan yang udah lama ngikutin. Iya, sudah lama ikut podcastnya Kamu Kelas. Wih, kamu Iya. kelas luar biasa. Gimana sih? Bagus sih. Bagus. Bilang kayak jujur ini, jangan sampai ke bagus Iya, di depan. bagus karena kayak ada temen pun kasih tahu kayak oh bagus kalau ikut apa podcast dari Kakak Rizal bagus orangnya pintar. Wih, di. Aduh, saya tuh paling tidak bisa dipuji sama cewek cantik. Apalagi di depan tak begini. Jangan ketawa di situ kau. Ini semua aneh ini. Tapi menurut Kakak Chan, apa yang paling menarik selama di kehidupan era COVID ini? Apa sih yang paling berkesan menurut? Paling berkesan itu kayak sesuatu hal yang kita kerja harus lebih keras. Begitu ya? Iya. Karena sekarang kan bukan dibilang orang yang menengah ke atas aja yang susah. Kita pun ya mungkin lebih susah gitu. Mungkin lebih susah. Iya, jadi tinggal dari kita yang kayak lebih kreatif. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa dijadikan pekerjaan ya kita kerja. Oh begitu di. Jadi memang COVID datang memaksa kita lebih kerja keras Iya. nih. Kerja keras kok apa segala macam. Iya, harus bisa kok. Kalau tidak makan kok. Tidak makan kok. Kalau tidak kerja keras kok Iya. selesai kok. Iya. Oke. Harus begitu. Kakak Chan orang apa sih? Orang Makassar juga ya? Atau Bukan, saya orang Manado. orang Manado?
Kelihatan memang deh orang Manado. Apa sih kalau bahasa menyapanya orang Manado kan kalau Makassar agak kareba. Iya. Kalau Kalau orang Manado Manado? biasa aja sih paling. Halo aja. Halo aja. Iya. Kalau apa sih? Kalau kau Maluku, apa kalau Maluku? Sapanya? Hai, dipertanyakan ke Malukuannya ini. Dia lupa. Dia lupa. Oh, di Manado, orang Manado, terus ke Makassar di sini untuk bekerja. Cari kehidupan sendiri gitu. Kenapa di Karena Manado? bukan harus cari kehidupan sendiri, tapi dituntut oleh keadaan. Dituntut oleh keadaan. Maksudnya keadaannya di Makassar atau keadaan di Manadonya ini? Keadaan di rumah. Oh. Jadi saya seorang anak, satu-satunya anak perempuan. Satu-satunya anak perempuan? Iya, anak pertama juga. Anak pertama lagi? Iya. Dan saya bukan dari keluarga yang orang adah gitu. Konglomerat gitu? Iya, bukan Sultan, Crazy Rich. Bukan. Jadi mandiri lah. Mandiri ya? Mengurangi beban keluarga. Iya, jadi terima kasih orang tua sudah kasih sekolah sampai lulus. Jadi sisanya tinggal kita yang mencari kehidupan sendiri. Gitu. Gitu aja. Tapi kenapa harus keluar dari rumah, Kakak? Bukankah di Manado jauh lebih dekat dengan orang tua? Kenapa harus ke Makassar? Sudah pernah dicoba. Udah pernah dicoba? Iya, jadi setelah saya lulus sekolah, saya juga kerja di kantor di travel yang bekas saya magang waktu SMK. Jadi kalau saya masih dekat dengan keluarga, kayak rasa anak manjaku masih ada gitu. Jadi kalaupun dapat uang nih gajian ya kan, malam minggu kita jalan-jalan. Kalau habis uang ya tinggal kembali ke rumah. Gitu. Kan pasti nggak mungkin kan diusir sama mama, papa. Paling tinggal ke rumah. Jadi kalau dulu aku pun kosan. Jadi kalau udah nggak ada uang nih, ini kalau ada uang pakai party. Tapi kalau udah nggak ada uang pulang ke rumah. Itu sampai beras pun, sampai bumbu dalam kulkas tuh aku angkat semua itu bawa ke kosan. Minta uang lagi. Jadi kayak semakin hari semakin dewasa, kayak saya harus dituntut lebih jadi diriku sendiri yang harus mandiri gitu. Sampai segitunya ya? Kalau dekat dengan keluarga, kalau ada uang ya udah ngabisin apa segala macam. Iya, karena saya tahu di rumah ada makanan, ada apa. Iya. Kalau seandainya di sini, saya harus atur sebaik-baik mungkin gitu. Supaya bisa survive. Iya. Oke. Tapi maksud saya apa yang karena persoalan itu tadi karena kalau saya di sini kayaknya saya nggak mandiri ya. Masih manja Kak gitu. Masih manja. Tapi kan tidak langsung itu Kakak Chan. Orang bisa tidak gampang loh orang meninggalkan rumah, meninggalkan kampung ya kan, ke kota lalu kita berusaha untuk cari kerja. Tapi mungkin di Makassar ada keluarga. Tidak ada keluarga. Ah, serius Kakak Chan? Iya, serius. Nggak ada keluarga? Iya, saya tidak punya keluarga. Dari Manado nih, dari Manado. Terbang ke Makassar. Jadi siapa yang pertama Anda hubungi ketika di Makassar? Dulu, maksudnya perjalanan kalau bilang merantau, bukan Makassar kota pertama. Oh. Iya. Jadi sudah pernah ke Ambon. Ke Ambon? Ya. Wah, itu berapa tahun di Ambon? Enggak, itu cuman beberapa bulan karena dulu SPG rokok kan. Oke. SPG rokok di Ambon. Pernah di Ternate, jadi pindah-pindahkan gitu. Akhirnya dari Ternate Ambon, pindah Ternate ke Makassar. Nah di Makassar lah ini cukup lama dari tahun 2016 akhir. 2016. Kan gak ada. Saya selalu penasaran nice people ya. Kayak saya kayaknya mungkin nggak berani Kakak ya. Kalau saya ini laki-laki ya, apalagi seorang Bugis Kakak Chan. Oke, anggaplah saya ke Jakarta nih, nggak ada keluarga gini. Berarti kan ada teman paling bisa saya harapkan. Yang jadi masalah kalau nggak ada teman. Kalau Kakak Chan ada teman di kalau waktu dulu jadi yang paling ini banget kayak kerja di Ambon itu kayak
untuk pertama kali ya, kayak dari segi batin juga kayak wah ternyata cari duit itu susah ya. Susah ya. Iya, karena di sana tuh panasnya minta ampun. Maaf. Iya, maaf betul, ya. betul. Di sana It's itu okay. panas sekali. Jadi kita jualan rokok di pelabuhan. Udah. Kalau kita ada yang namanya APKO, berarti APKO itu kita dari Ambon, itu kita keluar daerah lagi. Yang pedalamannya. Kita itu kayak door to door, itu kayak ke rumah orang. Bapak mau beli rokok nggak, atau ibu mau beli rokok nggak untuk bapaknya gitu. Sampai segitunya. Sampai segitu. Dan Anda lakukan di santai. Ya, saya lakukan. Dan itu yang membentuk aku banget sih. Oh begitu ya. Iya. Dari situ kayak belajar, oh ternyata cari uang tuh susah. Susah guys. Susah guys ya. Iya. Tidak semudah seperti wow murah banget. Murah banget, banyak banget. Iya. Iya. Jadi memang perjuangannya terasa memang karena sejak Anda putuskan keluar dari rumah Kakak Chan ya. Apa responnya orang tua? Ya saya bilang saya mau cari jati diriku. Tapi kayak orang tua bilang yang penting jaga kesehatan. Itu sih. Tapi masih aktif kontak-kontak. Aktif lah, Aktif. aktif. Soalnya kan mama, papa, adik masih aktif. Kontekan. Oke. Dan Anda di Makassar. Terus sebagai seorang model. Ya, jadi langsung sebagai model gitu atau? Enggak. Jadi dulu itu dari Ternate saya dipindahkan untuk jalan SPG di Makassar. Oke. Di Makassar. Jadi dari situ pindah, dan kebetulan juga kayak ada teman maksudnya yang stay di Makassar. Dan akhirnya ya mengalir aja begitu, tinggal apa adanya gitu. Jadi kerja SPG dulu tuh sampai di daerah, jadi ke Bone, Bulukumba, sampai sana, sampai apa sih dari Bulukumba itu yang naik Sinjai, naik apalagi naik kapal Selayar sampai sana. sampai juga ke sana. Iya. Dan akhirnya ya Tuhan ketemukan dengan satu orang, Yes. namanya Iksan Coli. Kak Ihsan Coli. Dia adalah seorang manajernya Chan. Oh, manajernya Kak Chan. Jadi akhirnya kontekan sama Kak Iksan, ajak ketemuan, photoshoot, dan akhirnya sampai sekarang kayak di Makassar sebagian orang kenal Chan. Oh iya, modelnya Iksan Coli. Modelnya Kak Ihsan Coli Iya. ya, luar biasa. Jadi mulai dari situ kayak mulai ada naik level sedikit gitu, kayak pekerjaan juga sudah mulai Berdatangan. ya dari event segala macam udah ada gitu. Jadi dari situ awalnya Kakak ya. Iya. Tapi pertemuan dengan Kak Iksan itu, ini Kak Iksan Coli lagi nonton ya. Iya, halo. Kak Iksan siap, pokoknya setelah ini kita kanda. Pokoknya minta maaf ini kanda. Saya tidak tahu bahwa manajernya Kak Chan itu adalah kita ternyata. Iya. Oke. Dan dari situlah juga ternyata Kak Chan tidak hanya sekedar berteman tapi juga mengedukasi mungkin ya. Iya, jadi Kak Iksan itu seorang partner kerja, Ush. seorang teman yang ya kalau umpamanya kita event ini terlambat, memang kok terlambat, nah saya potong kalian punya fee ya. Gitu. Jadi kayak memang dia orangnya tegas. Tegas, disiplin ya. Jadi kalau ada ininya, kayak ada persepsinya, kalau umpamanya kerja profesional, untuk bercanda berteman gitu. Pokoknya semuanya dibedakan lah ya. Iya. Ini kerjaan bos. Iya, Ini harus profesional kerja. Ini kita lagi konsep berteman nih. Iya. Oh itu beda ya. Beda konsep. Beda konsep. Iya. Wah luar biasa. Kak Chan, tadi lanjut. Kemudian perjuangan akhirnya di Makassar sampai keluar daerah apa segala macam. Lalu ketemulah seorang bernama Kakak Iksan. Iya. Ya kan? Apa segala macam. Berarti hari ini profesinya model ya. Bisa dikatakan begitu Iya, ya. bisa dikatakan begitu. Profesinya model, terus juga suka-suka bisnis lah juga ya. Iya. Apa segala macam. Dan di Makassar ini tinggalnya sendiri. Iya, tinggal sendiri. Tidak merasa kesepian Ki, apakah? Tidak, karena saya bersyukur juga di Makassar ini saya bisa kenal teman-teman yang kayak keluarga.
Keluarga di sefrekuensi lah ya di. Jadi Enak lah. kayak mereka tuh juga welcome sama Chan. Banyak teman-teman yang kayak anggap Chan juga kayak keluarganya mereka. Gitu deh. Iya, kayak mereka pun ada acara keluarga, Chan juga diajak, ayo ikut makan gitu. Begitu deh. Iya. Kakak Chan, ini kan model kan? Iya. Ya minta maaf ini Kakak Chan, karena kan persepsinya agak kurang-kurang gimana gitu. Ya mungkin Kakak Chan sudah memahami apa yang saya maksud. Iya, saya mengerti. Ya mengerti. Itu bagaimana caranya? Memang seperti itu kah atau memang tidak selamanya seperti itu? Ini kan kadang-kadang persepsi orang kan, ya memang orang itu bebas berinterpretasi ya. Iya. Orang bebas memberikan pemaknaan lah kepada kita, ya kan? Iya. Itu kan haknya. Gimana Kacan melihat persepsi yang begitu tentang model? Ini pasti nggak benar nih. Ini perempuan salah nih gitu misalnya. Karena kan dari pandangan matanya orang kan berbeda-beda. Beda-beda. Dan kita tidak harus mendengarkan semuanya. Ih. Betul. Ya, jadi kalau untuk saya ya, Kak Rizal, Yes. saya orangnya bodoh amat. Bodoh amat Pak. Bodoh amat. Bodoh amat. Ya, jadi selagi saya tidak merugikan orang lain, saya bodoh amat. Gitu. Bodoh amat. Nih. Karena kalau kayak dunia model, jujur saja, mungkin saya termasuk satu modelnya Iksan Choli yang bisa dibilang model seksinya. Ush. Gitu. Jadi kalau mungkin dari dulu itu saya suka photoshoot itu kayak topless, tapi bukan yang nude ya. Iya. Cuman kayak pakai jaket tapi nggak pakai dalaman. Oke. Yang Iya. memang termasuk salah satu Iya. pilihan utamanya. Iya. Modelnya kayak Sandi. Iya. Dan it's okay. It's okay. Karena buat saya itu seni. Berarti salah satu model seksinya di. Iya. Terserah orang mau bilang apa, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Oke. Kayak gitu. Karena kan dari semua pandangan orang Kak Rizal, kalau kita mau dengar satu-satu kita kan pusing sendiri. Oke. Iya. Kalau kita dengar semuanya, Iya. akhirnya Karena pasti bilang nakalnya ini, nakalnya, ini begini, iya. ini begini. Kita yang akan pusing sendiri nanti. dan itu merusak kita punya profesional atau merusak konsentrasi atau Tidak, sama sekali tidak. Iya. Iya. Atau mungkin ya karena juga saya orangnya memang bodoh amat. Bodoh amat, tidak ada urusan Pak. Iya. Masih jauh Belanda. Iya, ya begitulah. Begitu di. Iya. Tapi saya penasaran, ada sih mau nggak foto-fotonya? Foto bisa kita. Saya masih agak-agak sih sebenarnya, masih agak-agak kurang pemahaman tentang dunia model gitu Iya. ya. Yang satu itu model seksi, ya, model pengantin, model endorse, itu aja sih apa segala macam. Tetapi you enjoy banget saya lihat Kakak Chan ya. Iya. Menikmati itu kalau model sebenarnya tiap hari ya atau Enggak, ada waktu-waktu tidak, ada tertentu? waktu. Cuman waktu dulu di saat saya jadi modelnya Iksan sebelum Covid nih ya. Jadi itu memang kita setiap bulan itu sudah pasti ada event lah. Ada event lah ya. Iya. Oke. Entah itu photoshoot atau kayak dari event-event besar kayak dari Pertamina, dari HIN, IIMS itu pasti ada. Ada di. Walaupun tidak tiap bulan, tapi untuk setiap bulan tetap ada event. Tetap ada event. Tetap ada event. Dan ini kan udah mulai normal kembali, berarti Iya. sudah mulai running pelan-pelan Iya. ya. Sudah mulai pelan-pelan juga untuk diet ya, sadar diri soalnya. Sadar diri nih. Iya, soalnya dulu waktu saya jadi model yang lagi naik-naiknya, berat badanku tuh 47 kilo Kak Rizal. Wih, kurus banget tuh. Kayak kurus ini Iya, kayaknya di. iya. Luar biasa. Iya, cuman karena Dan- Covid, event semua ditiadakan, Yes. modelnya juga tidak kontrol makan. Ya, jadi berkembang lah. Tapi ada badannya. nggak temannya Kacan itu berubah profesi gitu? Gara-gara Covid tidak ada event bos, sedangkan kita tetap butuh beras. Ya, begitu yang saya bilang tadi Kak Rizal. Kita dituntut untuk sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin. Nah, apa yang Chan lakukan pada saat suasana berat seperti itu? Ya, saya open PO, makanan, masak. Oh, bisa masak? Iya, Udah model, cantik, bisa makan, bekerja keras. jadi saya masak sendiri. Jadi itulah kadang-kadang kalau
dalam 1 minggu biasanya saya cuman buka open PO ayam, contohnya itu cuman kayak 3 kali. Oke. Soalnya saya kerja sendiri, ndak ada pembantu. Jadi dari ke pasar sendiri, membersihkan bumbu sendiri, masak sendiri, packing sendiri, baru kirim. Luar biasa. Gitu. Kakak Chan, saya tahu sekali tentu menjalani profesi seperti ini kan pasti banyak tantangannya ya. Iya. Pasti ada suka dukanya. Apa sih yang kalau sukanya mungkin sudah bisa terbayangkan gitu Iya. ya, apa tadi yang disampaikan oleh Kakak Chan. Biasanya ada nggak sih, mohon maaf ini kalau saya bisa tanya kakaknya, Iya. ada nggak sih biasa yang agak-agak ya nakal-nakal gitu atau biasalah ngajak apa misalnya? Ngajak keluar gitu. Iya, ngajak keluar, ngajak berduaan misalnya. Oh, itu sih maaf ya. Iya. Kalau untuk cerita mengenai dunia malam ya. Iya, bisa dikatakan Iya, mungkin bisa begitu. dikatakan dunia Iya. malam kan. Heeh. Sebenarnya itu hal yang biasa. Biasa itu ya. Biasa aja sih. Maksudnya Oke, kalau soalnya Chan juga bergaul, berteman bukan cuman perempuan, laki-laki juga ada. Iya, iya, betul. Iya. Jadi tapi kita sebisa mungkin untuk bisa bawa diri sebaik mungkin karena saya juga perantau di sini ya kan Kakak betul, Rizal. Betul. Sama kita bisa jaga diri aja. Jaga diri aja lah apa segala Iya. macam. Yang penting ingat kalau kemana-mana itu ya jaga diri. Jaga diri, sedapat mungkin itu jaga diri. Iya. Dan memastikan bahwa kita bergaul dengan yang sefrekuensi kita. Iya. Yang tetap bagaimana juga mengingatkan kita Kakak Chan ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Kakak Chan, saya tahu sekali bagaimana cara berjuangnya orang-orang perantau ya. Iya. Tidak gampang saya kira. Tidak gampang. Tidak gampang. Iya. Apalagi kok ini cewek Kakak Chan. Enggak pernah berpikir bahwa kayaknya saya sudah capek. Pernah. Pernah. Iya. Kayak Apa momentumnya sehingga kita berpikir begitu? Capek mainin enggak bisa, Mak. jadi kayak kita ini Kakak Rizal namanya manusia masih memiliki masalah, cobaan yang Tuhan izinkan kita alami gitu. Jadi pernah itu tahun 2020 kalau nggak salah ya, Heeh. pas Natal. Oke. Chan ini kan agamanya Kristen. Iya. Jadi pas Natal otomatis saya juga kan harus mau pulang Iya. ke rumah gitu. Cuman waktu itu kayak ada ulang tahun juga saudara Heeh. dan jadi akan bikin acara di Bali. Hmm. Jadi secara manusia kita happy dong untuk ini kita mau pergi jalan-jalan. Iya. Dan kita tidak pernah tahu 1 hari, 1 jam, 1 menit kemudian pun akan terjadi apa gitu. Yes. Jadi saya dalam keadaan sehat, Heeh. sehat walafiat, Heeh. tidak satu kurang apapun, Heeh. pergi tes PCR karena mau berangkat Heeh. dan saya dinyatakan positif COVID-19. Itu yang benar-benar kayak saya urus diri sendiri, saya isolasi sendiri. Yang susahnya minta ampun kayak pas udah beberapa hari udah mulai muncul gejala dan kayak Tuhan saya harus bagaimana, dan saya tidak mau kasih tahu ke orang tuaku bahwa saya ini lagi sakit. Itu yang jadi kayak cuman bisa bilang Tuhan kalaupun memang Tuhan berkehendak Iya. jangan sampai di tanahnya orang karena saya tidak mau menyusahkan keluargaku dan teman-temanku yang ada di sini. Mintanya segitu Kakak. Kalau bisa jangan di tanah orang. Iya, saya sampai doaku sampai seperti itu. Karena kan waktu beberapa hari juga agak drop banget, mungkin juga karena pikiran ya. Jadi saya sampai berdoa, sampai bilang Tuhan kalaupun Tuhan mau berkehendak jangan di tanah orang gitu. Chan tidak mau menyusahkan keluarga, Chan tidak mau menyusahkan apalagi teman-teman yang ada di sekitarnya Chan yang ada di Makassar. Berapa lama itu, Chan? Saya COVID-nya? COVID 2 minggu. 2 mingguan. Iya, Dan itu urus sendiri. urus sendiri. Jadi gojek makanan pun cuman sampai depan. Saya urus sendiri semuanya. Iya. Dan disitulah momentum yang kayaknya udah selesai nih. Dan Capek ini. kayak lagi ini saya bilang yang Tuhan izinkan belum sakit belum selesai, Ya. udah ada lagi yang masalah yang lain gitu yang kayak menguras tenaga dan pikiran banget gitu. Jadi ya cuman dari semua itu Kakak Rizal, Chan cuman selalu bilang terima kasih Tuhan, kayak bersyukur aja. Bersyukur aja. Artinya. Karena mau apapun yang Tuhan izinkan, yang saya tahu semua sudah dari
sananya, sudah dari Tuhan. Oke. Berarti kalau sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, berarti itu Tuhan tahu kita mampu lewati semuanya. Oke. Gitu aja sih. Luar biasa. Tetapi kalau faktor yang apa sih? Kan tadi kalau persoalan keluarga kan, apalagi tadi Iya. momen Natalan ternyata. Iya. Itu kalau momen Natalan Iya, pasti kan paling pasti, paling iya. yang kalau kita kan lebarannya Lebaran, kami ya. Kalau iya. kami muslim kan Iya. lebarannya. Lebarannya. Kalau kita kan Natalnya. Natalnya ya kan? Iya. Tiba-tiba dapat itu akhirnya semua nggak fokus lagi Kak Kacan ya. Jadi Fokusnya- saya pun alasan ke keluarga, saya lagi ada kerjaan, saya bilang saya punya event di akhir tahun. Nggak Saya bisa bilang, banget ditinggal. Iya, nggak bisa banget ditinggal. Jadi nantilah saya bilang. Padahal saya lagi berjuang Iya, untuk negatif. Lagi berjuang negatif nih. Pejuang negatif. Pejuang Wah. garis satu ya. Oh, ya, pejuang garis satu Iya, betul pejuang betul. garis satu. Nah, Kak Kacan tadi kan menarik saya rasa karena Kak Kacan mencoba untuk berusaha meresapi, berusaha menikmati saja suasana yang ada dan sebagainya. Apalagi kita akan merantau dan sebagainya. Tentu kan kadang-kadang memang juga ada ujian, tetapi ujian ini kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang candu, kenikmatan. Iya. Ini persoalan asmara Kak Kacan. Oh. Iya kan? Iya. Pasti balik-balik Kak Kacan ini kalau tidak punya ada sesuatu di situ. Oh iya. itu sudah pasti. Itu sudah pasti nih. Sudah pasti. Itu rebutan juga- rebutan Kak Kacan. Bukan. Apa Itu juga? juga sudah kayak satu masalah yang bikin sampai kena mental. Wow. Kena mental Iya. hubungannya atau efek daripada prianya ini? Ya hubungannya Hubungannya ya, toksik gitu ya? bisa dibilang. Bisa dibilang. Bisa dibilang. Oke. Iya. Gimana sih kena mental ya? Saya barusan dengar kena Iya. mental ini ya. Cuman Oke. kan maksudnya singkat cerita aja, jadi memang dulu pernah pacaran, Asik. cuman putus. Heeh. Iya, karena perselingkuhan. Wih. Iya. Begitu ya? Iya. Di Makassar ya? Orang Makassar berarti ini. Iya, Makassar. Dengan semua yang saya lakukan, maksudnya saya juga berjuang sama-sama dengan dia. Wih. Saya juga kerja cari uang bareng-bareng dengan dia. Jadi segala keadaan juga saya terima, baik buruknya. Tapi di saat dia tidak bersyukur punya saya, Wih. di saat itulah ya angkat topi. Iya 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 iya. Begitu aja. Begitu ya jadi. Iya. Jadi semenjak dari itu pun, maksudnya kayak sebenarnya ada sih yang lebih menentang banget di hati. lebih kena mental gitu ya. Ya, ini perkara susah move on, Kakak Rizal. Jadi move on itu tidak gampang sih sebenarnya. Kenapa sih cewek? Kadang orang kan bisa bilang move on Moko. Move on Miko. Iya, move on Moko. Masih banyak Ji yang lain. Iya 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 betul betul. Iya. Tapi jadi Chan punya kayak satu hubungan yang ya tidak bisa bersama, Kakak Rizal. Tidak bisa bersama. Maksudnya sorry ditinggal nikah begitu? Bukan. Bukan. Apa ya? Pokoknya kita tidak bisa bersama, ada banyak perbedaan Iya, lah. itu yang saya mau tanyakan. Kenapa Kak susah sekali move on? Kan banyak alternatif lain gitu Kak Kacan. Jadi ada satu Kok seseorang lah Iya, yang iya, iya. tertanam banget di hatinya Chan, walaupun sekarang kita sudah tidak sama-sama gitu. Dan itu saya kenal orangnya sudah sekitar 9 tahun lebih. Pun kayak bolak-balik sudah berapa kali gitu. Tapi akhirnya memang jawabannya memang harus lepas. Wih. Jadi sekuat-kuat mungkin harus mengikhlaskan, Kakak Rizal. Mengikhlaskan adalah salah satu cara paling ampuh kayaknya Kak, Iya. ya, supaya bisa pelan-pelan move on. Karena sebenarnya sih kayak orang bilang, kenapa sih nggak bisa move on? Itu yang permasalahannya kadang yang saya temui. Dari sekian lama itu ada best moment yang susah banget untuk kita lupa. Itu Best- yang kayaknya yang kayak susah gitu. Best moment ya? Best of the best. Best moment ya. Bahkan untuk kita mencoba cari di orang lain pun nggak bisa membuat seperti yang dia buat. Gitu. Jadi kayak sekarang kalau umpamanya ingat best moment dari seseorang itu Asik, kayak asik. senang aja. Senang aja ya. Walaupun kayak ya saya tahu mungkin kita tidak bisa sama-sama. Berarti hanya diimajinasikan dong. Dan it's okay. Iya, it's okay.
It's okay. It's okay nih. Iya. Wah, luar biasa. Maksudnya Iya. apa ya? Mungkin kalau kita sama-sama juga nggak saling menyakiti. Iya, betul. Ada hikmahnya lah ya. Iya. Kak. Ada. Mungkin saya sering sakiti dia Iya, atau dia tidak betul. mengerti saya, Iya, akhirnya betul, juga betul. sama-sama tersakiti. Ya, Gitu. itu adalah bagian daripada memang bumbu-bumbu perantau ya, Iya. bumbu-bumbu kalau kita ini. Itulah namanya cinta ya Kak Iya, Rizal, iya, iya, tidak iya. ada ujungnya. Ish, apa Jepade yang ada ujungnya? Pokoknya namanya cinta kalau untuk saya ya, Iya, iya, iya. saya rasa cinta itu tidak ada ujungnya. Oke. Akan semakin hari kita akan semakin cinta, Wah. akan semakin sayang, Nggak ada finishnya ya, Nggak ada nggak ada ujungnya. nggak ada ujungnya. Wah, Cuman tinggal dari caranya kita aja meresponnya seperti apa. oke, oke, oke. Kalau menurut Kacan laki-laki hari ini semuanya sama dengan yang sebelum-sebelumnya yang pernah singgah di hatinya Kacan. Kalau untuk Kalau sekarang, bahasanya Hotman Paris, buaya semua itu. iya. Semua. Tapi kalau untuk sekarang ya, kalau untuk saya pribadi Iya, nih iya, ya iya. Kak Rizal, Iya, iya, iya. kalau laki-laki nakal itu wajar. Laki-laki nakal itu wajar. Nakal apa nih? Nakal, makanya banyak nakalnya ini Kakak Chan. Maksudnya laki-laki yang sorry ya kayak Oke. pengen sama cewek lain juga, Oke. yang nakal, yang pengen selingkuh itu sih Itu biasa. biasa itu. Yang saya banyak temui gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak kalau untuk mau bilang cinta untuk laki-laki seperti itu kayak, aduh, saya sudah capek. Capek. Iya. Hanya kau di dalam hatiku. Karena masalahnya kadang juga Kakak Rizal kan Iya. kita nggak bisa pungkiri ya. Iya. Apalagi kalau kita menemukan orang yang circle-nya, pertemanannya, pergaulannya itu kan juga kadang bisa jadi apa? Penyebab. Ya, Oke. Penyebab menentukan karakternya. menentukan iya. Jadi kalau laki-laki yang tidak biasa itu kalau laki-laki nakal itu biasa Kakak Rizal. Tapi laki-laki yang tidak biasa menurut Kakak Chan adalah Apa ya? soalnya begini Kakak Chan, banyak yang tuduh saya ini Kakak Rizal laki-laki semua sama aja. Mungkin kalau laki-laki yang tidak biasa itu laki-laki yang pernah nakal tapi sudah tobat. Pernah tobat pernah nakal Iya. tapi sudah tobat. Sudah tobat. Mungkin tapi saya belum menemukan Kakak Belum Rizal. menemukan, tapi Belum. kau cari itu. Cari. Cari. Iya. Luar biasa. Mungkin apa the match-nya beda. Gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Udah Arman? Saya penasaran tadi sih bagaimana sih yang dibilang model seksi, model-model jenis begitu mumpung Kakak Chan ada di sini dan memang profesional model ya bisa kita kayak begitu. Ini mungkin ada beberapa foto-foto yang sempat di capture. Kayak gini mungkin maksudnya Kak Chan ya. Iya. Woi. Jenis-jenisnya kayak gini. Ini kalau begini ini Sebenarnya sih masih banyak ya. masih banyak Iya. Yang apa? yang lebih Yang gitu. saya arsipkan. Oh, diarsipkan. Diarsipkan guys. Iya. Tahan guys ya. Nanti kita tanya Kakak Chan kalau dia mau sudah belum. Ini Instagramnya rata-rata Iya. segala macam. Instagram aja. Banyak yang lebih ya. Ini belajar, ini ada kursusnya Kakak Chan. Tidak ada. Sebenarnya hanya dari hobi. Saya hobi suka kalau kemana-mana Kakak Rizal, saya suka banget itu kayak mengabadikan momen. Wih, Jadi kayak mau kemana aja tuh pengen foto di sini. Ya. Oke. Akhirnya dari hobi itu akhirnya ternyata bisa jadi model gitu. Dan mendatangkan cuan. Iya. Jadi kayak hobi yang dibayar itu guys. Hobi yang dibayar guys. Itu hobi yang Hobi yang dibayar. dibayar. Yang penting ada bala-balanya. Ada cuan. Ada cuan. Mahal ya model Kakak ya. Tergantung event, tergantung klien. Tergantung klien. Oh, bukan tergantung modelnya. Kan pakai red card juga biasa mungkin ya. Iya, tapi biasanya juga sebenarnya kalau di model, kalau umpamanya kategori foto mungkin kita sama aja. Oke. Sama aja. Oke. Cuman mungkin yang berbeda itu dari klien atau dari event apa dulu gitu. Oke. Luar Kalau biasa. kayak event-event besar kayak Pertamina, nah itu juga cuannya banyak Kakak Rizal. Oh gitu ya. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan Pertamina dengar ini supaya ada juga logonya Pertamina di sini maksudku tuh. Oke Kak Chan, nanti dibantu sounding. Iya, siap. Kak Chan terakhir nih Kak Chan. Iya. Kapan seorang Chan Jui berhenti jadi model? Kalau untuk sekarang kan memang lagi cuti. Oh lagi cuti nih. Iya. Oke. Tapi kan tetap masih profesinya di situ. Bisa dibilang itu tinggal sampingan. Tinggal sampingan.
Dan sekarang lebih fokus ke ke bisnis. Bisnis, iya. Ke bisnis nih. Yang mana lebih enak? Ke bisnis. Ke bisnis nih. Berarti pelan-pelan Karena kalau ke bisnis perputarannya itu terasa. terasa ya. Wih, luar biasa. Jadi kayak walaupun sorry ya kalau kita cuman kerja untuk cari makan hari ini, besok ya bisa. Saya masak apa segala macam bisa. Wih, luar biasa, seru banget. Berarti kapan nih nanti bisa ke Manado lagi? Ya mungkin Nggak ada plan ya. Kalau untuk Kembali sekarang ke ini kampung ya gitu. belum ada. Maksudnya planningnya kalau mau pulang kampung tuh kayak ada acara keluarga. Karena Kak Rizal juga, kita kalau pulang kampung tuh nggak cuma bawa diri. Oh, iya, Ngerti nggak maksudnya, Chan? Betul. Jangan hanya bawa diri, Bos. Iya. Kalau kita pulang nggak mungkin hanya bawa diri. Ih, malu kita. Iya. Apalagi udah bertahun-tahun. Iya. Jadi kalau pulang tuh ya minimal ATM lah. Iya. Ada sedikit terisi lumayan ya. Iya. Karena kan kalau di sana nanti kita jumpa adik, Iya, kerabat, saudara ya. jumpa ponakan. Iya. Itu kan Iya. nggak enak banget kalau hanya sekedar iya apa kabar. Iya, apa kabar nih? Jangan deh. Jangan deh. Oke. Kalau anak-anak kan apalagi ponakan-ponakan yang kecil-kecil, tante baru pulang. Iya. Adakah? Adakah? Adakah, luar biasa. Kakak Chan, apa sih yang kalian Kakak Chan mau bilang kepada mereka-mereka yang lagi survive nih, lagi berjuang, termasuk juga yang merantau, lagi tinggalkan keluarganya dengan berbagai macam persoalan yang dia hadapi. Apa sih yang Kakak Chan ingin sampaikan? Pesan yang paling kuat buat teman-teman yang lagi berjuang. Mungkin ada yang sesama profesi dengan Kak Chan, Ya. atau mungkin ada sama dengan kondisinya. Silakan Kak Chan. Kalau untuk teman-teman perantau Iya. yang juga lagi berjuang untuk keluarga, untuk diri sendiri, ya semuanya tetap semangat gitu. Kita tidak bisa menghindar dari namanya cobaan atau Yes. persoalan. Selagi Tuhan masih izinkan terjadi, berarti ada makna baik dari semua itu. Jadi sepintar-pintarnya juga kita jaga kesehatan, karena kita jauh dari keluarga itu paling penting Kakak Rizal. Karena kalau kita sakit, itu kita sendiri, itu nggak ada siapa-siapa, itu lebih sakit itu Kakak Rizal. Itu kayak momen yang paling kayak sakit, ini kita lagi sakit. Paling pun kalau ada teman-teman cuma mau bawa kita sampai di rumah sakit aja. Jadi sebisa mungkin juga kita harus jaga kesehatan. Gitu, Dik. Iya. Luar biasa. Jaga kesehatan, terus jangan lupa bersyukur. Kalau tadi dengar cerita kayak begitu Kak Chan, kayaknya lagi pengen butuh ayang ya. Saya rasa untuk saat ini saya belum butuh ayang. Akhirnya terjawab sudah. Partner saja ya kalau begitu ya. Iya, yang saya mau collab. Sebenarnya saya cuman kayak untuk saat ini memang kalau mau bilang kondisi hati ini lagi ini banget, lagi down banget. Lagi down Cuman banget. Kayak yang saya tadi bilang ke Kak Rizal, sebenarnya saya belum butuh ayang atau siapalah. Saya cuman kayak masih merindukan seseorang. Yang saya kenal sudah 9 tahun lebih. Semoga dia nonton ini. Karena itu best momennya itu Kak Rizal yang nanti di share linknya ya YouTube ini ke dia. Masih ada kan kontaknya? udah diblokir Kak Rizal. Tapi Instagramnya masih ada kan? Udah unfriend Kak Rizal. Waduh. Gimana ya? Nanti deh di belakang layar baru saya tanya-tanya. Oke. Kakak Chan, thank you banget. Terima kasih. Udah datang Terima kasih di podcast sudah ini. undang. Siap. Juga sukses selalu untuk kamu kelas. Asik, luar biasa. Terima kasih banyak inspirasinya. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Buat karirnya Kakak Chan ya. Amin, Dan amin. izinkan saya bilang, saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Alright. Thank you. Yoi. Saatnya bilang kamu kelas.